Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Fadila, saya dari semester 4 Prodi PAI. Untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua ada prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, dan yang keempat ada prinsip praktis, dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Kemudian prinsip khusus ada tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses pendidikan, alat pendidikan, dan penilaian. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang prinsip umum terlebih dahulu. Prinsip umum pengembangan kurikulum, yang pertama tadi ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini sendiri terdapat prinsip relevansi eksternal dan internal, atau relevansi keluar dan relevansi di dalam. Maksud dari relevansi keluar ini yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan sesuai dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum bukan hanya menyiapkan untuk kehidupan sekarang, tapi juga untuk yang akan datang. Terus, relevansi di dalam yaitu kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Jadi inti dari prinsip relevansi ini sendiri yaitu dalam membuat kurikulum memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja di masa sekarang maupun yang akan datang. Dalam realitanya juga, prinsip ini memang harus benar-benar diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Kemudian, lanjut prinsip yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ada kurikulum hendaknya bersifat lentur dan solid. Kurikulum harus mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anaknya. Maksudnya itu, prinsip fleksibilitas itu harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan si anak. Karena prinsip ini masih bisa tetap dilakukan di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Kemudian lanjut untuk prinsip yang ketiga atau prinsip kontinuitas, itu ada kurikulum bersifat kesinambungan, proses belajar anak berlangsung secara kesinambungan, tidak terputus atau berhenti-henti. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, atau antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Makna dari kontinuitas di sini sendiri adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang mengakibatkan jenuh atau membosankan bagi peserta didik ataupun pendidik. Kemudian lanjut ke prinsip yang keempat ada prinsip praktis. Yang pertama ada kurikulum harus dilaksanakan, yang kedua menggunakan alat-alat yang sederhana dan biaya yang murah. Yang ketiga, prinsip ini juga disebut efisiensi. Sebagus dan seideal apapun kurikulum, bila menuntut peralatan yang bagus dan keahlian yang sangat khusus dan mahal harganya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kemudian, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Untuk prinsip praktis ini sendiri sangatlah simpel sekali. Jadi kurikulum itu dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang ada atau yang dibutuhkan, tidak mengharuskan untuk menuntut keahlian yang khusus atau keadaan yang mewah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada prinsip efisien. Prinsip efisien, walaupun kurikulum menggunakan alat yang murah, sederhana, tetapi keberhasilannya harus diperhatikan. Keberhasilan ini baik dari kualitas ataupun kuantitasnya. Dan implementasi antara aspek-aspek kurikulum, tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses atau pengalaman belajar dan evaluasi dapat dilihat dari bagan hubungan kurikulum dengan pembangunannya. Prinsip efisien ini sendiri sama halnya dengan prinsip praktis.
Jadi walaupun menggunakan alat yang murah, sederhana, namun keberhasilannya itu harus tetap diperhatikan. Karena pada hakikatnya kualitas ataupun kuantitasnya tidak memandang dari bahan atau alat yang sederhana, tapi dari cara menjalankannya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, sekarang kita memasuki prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan juga bersifat khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang ketentuan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Kemudian, prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada isi pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan, yaitu diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Simultan di sini artinya berlaku atau serentak. Kemudian lanjut yang ketiga ada proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal yang dapat mendukung proses belajar tersebut. Dengan cara memperhatikan kecocokan metode belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangannya untuk melakukan kemampuan baru. Kemudian lanjut ke prinsip yang keempat ada media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal yang memadai, seperti memperhatikan kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul ataupun buku paket, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai yang diinginkan atau bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, kita akan memasuki prinsip yang terakhir dari prinsip khusus pengembangan kurikulum, yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada merencanakan alat penilaian. Merencanakan alat penilaian ini sendiri yang harus diperhatikan dalam fase ini, yaitu penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya soal yang disusun. Kemudian yang kedua ada menyusun alat penilaian. Menyusun alat-alat penilaian, langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan-bahan pelajaran, serta menuliskan soal-soal tes. Kemudian yang terakhir, mengelola hasil penilaian. Mengelola hasil penilaian ini yaitu prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Diusahakan untuk memberikan sesuai dengan hasil pembelajaran siswa. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.